قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. Dengan saduk, karena banyak yang mensikohkan dan ada yang mendhaifkan dan banyak yang mensadukkan. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun saduk. Di riwayat mengatakan thiqatun ma'mun. Maka Imam Abu Hatim mensikohkannya. Abu Daud As-Sijistani pun mensikohkannya. Ahmad Ibn Hanbal mengatakan kana minas sittah aw sab'ah aladina kanu yudbitunal hadis inda Syu'bah. Maka dia termasuk 6 orang ataupun 7 orang yang periwayatannya paling kuat dari Syu'bah. Ini menandakan pujian yang tinggi. Syu'bah Ibnul Hajjaj dari kibar tabi'in. Maka dia dari murid-murid Syu'bah yang kuat. Dan Imam Ad-Daruqutni pun mensikohkannya. Dan An-Nasa'i mengatakan saduk la ba'sa bihi. Dan Yahya Ibnu Ma'in pun mensikohkannya. Al-Khulasah, Adam Ibnu Abi Iyas, Adam Ibnu Abdurrahman, yang mana dia dari Khurasan dalam keadaan sikoh. Kemudian meriwayatkan qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Syu'bah. Kembali kepada lafaz haddatsana, berarti Adam Ibnu Abi Iyas yakin dia mendengar dari Syu'bah. Dan dia bukan mudallis, maka dia mendengar dari Imam Syu'bah. Siapa Syu'bah Ibnul Hajjaj barakallahu fikum? Dia Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam atau Abu Bustam Al-Wasiti. Dan Al-Wasiti adalah daerah di Irak. Sebelahnya dari Kufah, afwan dari Basrah, masih di daerah kota-kota di Irak. Maka Al-Wasiti, Al-Azdi, Al-Basri, itu semuanya kota di Irak di zaman dahulu. Sebelum ada negeri yang dinamakan dengan Irak. Dan beliau di tabaqah yang ke-7. Menandakan beliau adalah kibar itba' at-tabi'in. Maka itba' at-tabi'in dimulai dari Imam Syu'bah. Maka dari para muhaditsin yang sezaman dengan beliau di tabaqah yang ke-7, Al-Wasiti dipegang oleh Syu'bah Ibnul Hajjaj sebagai penjaga gawang ahlu sunnahnya. Di Wasit dipegang oleh Syu'bah Ibnul Hajjaj. Dan di Basrah berbeda jauh sedikit dipegang oleh Sufyan Ats-Tsauri yang sezaman dengannya di tabaqah yang ke-7. Itba' at-tabi'in, ru'us. Dan di Madinah oleh Imam Malik Ibnu Anas yang dipegang oleh Imam Malik dari Itba' at-tabi'in. Dan juga di Mesir oleh Laits Ibnu Sa'ad di tabaqah yang ke-7 pula. Maka mereka para ulama yang hidup di tabaqah yang ke-7 dan begitu pun Al-Auza'i. Al-Auza'i imam muhaddits sunni ahlu sunnah wal jamaah hidup di tabaqah yang ke-7 juga dan dia penjaga gawang Syam. Di mana Syam sekarang? Di Suriah. Maka penjaga gawang ahli sunnah wal jamaah tersebar di dunia dengan ilmu yang mumpuni. Seperti zaman sekarang para ulama tersebar di mana-mana. Dan mereka menjaga gawang dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dan terus menerus sampai hari kiamat akan ada. Sesuai dengan hadis At-Taifah Al-Mansurah yang hadisnya mutawatir. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun." Akan ada terus-menerus
anytime, anywhere. Di zaman apapun, di tempat manapun, baik di Arab, bukan di Arab. Ada suatu kaum yang mana kaum itu la yadurruhum man khadalahum wala khalafahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Kelompok musuh-musuh Islam ada hidup di zaman mereka dan tidak bisa mengganggu mereka, dan mereka terus eksis berdakwah, menjaga sunnah sampai hari kiamat. Allah jadikan at-Taifah al-Mansurah di berbagai kurun dan waktu. Di zaman sahabat Taifah al-Mansurah ada, di zaman tabi'in dan di zaman itba'ut tabi'in seperti kami sebutkan tadi. Syu'bah ibnul Hajjaj di Wasit, Sufyan Ats-Tsauri di Basrah, Laits ibnu Sa'ad di Mesir, dan juga Al-Auza'i dan Imam Malik. Al-Auza'i di Syam, Imam Malik di Madinah. Maka mereka dan Labas di Mekahnya, Sufyan ibnu Uyainah, meskipun turun sedikit di tabaqah yang ke-8, maka mereka semuanya penjaga gawang ahli sunnah seperti ucapan Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wa la khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun. Adapun kedudukan Imam Syu'bah ibnul Hajjaj, maka dia adalah imam muhaddis. Maka tidak cukup waktu bagi kita untuk mengumpulkan ucapan para ulama yang memujinya. Cukup dengan kami menyebutkan beberapa dari ucapan para ulama saja. Berkata Abu Daud As-Sijistani, laisa fi dunya ahsan haditsan minhu. Tidak ada di dunia ini, tentunya di zamannya Syu'bah. Karena setelah Imam Syu'bah meninggal, ada para ulama yang lain. Ada Imam Al-Bukhari, jauh setelah Syu'bah. Dan ada yang setelah Syu'bah, muridnya Syu'bah juga banyak dari para ulama. Maksudnya tidak ada di zamannya, di dunia ini yang paling baik hadisnya kecuali dia. Dan Abu Abdillah An-Naisaburi Al-Hakim, Sahibul Mustadrak juga memujinya, Imamul A'immah fi ma'rifatil hadis. Wa qala Imam Ahmad, lam yakun fi zamanihi mithlahu fil hadis, karena ummatun wahdahu fi hadas sya'n. Maka dia adalah tidak ada bandingannya di zaman Imam Syu'bah. Dan berkata Ayub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani, Imam Ahlu Sunnah, Farisul hadis hudu anhu. Dia adalah panglima perang ilmu hadis, ambil hadis-hadisnya dari dia. Inilah pujian-pujian para ulama kepada beliau. Dan bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri melaqabinya dengan Amirul Mukminin fil hadis. Maka dia Amirul Mukminin dari segi ilmu hadis, tidak ada bandingannya di zamannya. Dan ucapan Sufyan ibnu Uyainah, lihat, dia sezaman dengan Imam Syu'bah di tabaqah yang ke-7. Dan dia sebelahnya dari tempat Syu'bah. Syu'bah di Wasit, masih di Irak, dan Sufyan Ats-Tsauri di Basrah, masih di kota Irak, sebelahan. Namun lihat di sini bagaimana keadaan ulama as-salaf. Mereka berdakwah berbarengan secara rukun. Tidak ada di antara mereka saling menjatuhkan. Tidak ada di antara mereka saling hasad, iri dan dengki. Meskipun di antara mereka ada khilaf masalah fikhiyah, jelas. Khilaf masalah hadis, jelas. Khilaf masalah si fulan didhaifkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan mungkin didustakan oleh Syu'bah, khilaf atas rawi. Khilaf yang terjadi jelas ada. Namun apakah menyebabkan mereka khilaf yang masih dalam geranggang ataupun arena sunnah saling mentahdir di antara mereka? Atau di antara mereka saling menjegal? Atau dengan istilah lain di zaman now berebut murid?
dan tidak cocok dengan muridnya si fulan dan hasad kepada dakwahnya si fulan, tidak. Maka ini cambuk bagi kita. Jika kita ingin meniru bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafus saleh dalam dakwah mereka, lihatlah ini. Maka Sufyan Ats-Tsauri imam, di sebelahnya di Wasit dan dia tinggal di Basrah ada Imam Syu'bah. Apa yang dia lakukan? Apakah menjegalnya agar semua orang tidak lari ke Syu'bah? Dijadikan bad reputation, diburukkan nama baiknya, dijatuhkan namanya, dijauhkan dari murid-muridnya, jangan belajar dengan dia dan sebagainya, never ever. Mereka akhlaknya mulia. Tidak ada akhlak dai preman pasar. Tidak arogan. Maka melihat kepada maslahah dakwah. Ini dakwah ahli sunnah yang lebih penting daripada kepentingan pribadi-pribadi. Jika dia berseteru karena ada permasalahan pribadi, tersinggung, tersungging, ya sudah, masalah pribadi selesai. Adapun masalah dakwah dibawa-bawa, jangan belajar dengan Syu'bah misalnya. Dan memburukkan nama baik Syu'bah, tidak. Maka ini pelajaran bagi kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman now. Di mana di zaman now kita ini sudah sedikit seperti ucapan Nabi, sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. 73 kaum muslimin terpecah, 72 yang salah dan sesat, satu yang selamat. Kita yang dijanjikan satu selamat ini sudah sedikit dari 72, yang lain masih saja kita ribut. Masih ada kelompok di sana yang mengaku dengan Luqmaniyun, yang sekarang menjadi nol gadang. Dan seterusnya menjadi 0 potol. Dan kedua mereka 0 gadang dan 0 potol sama-sama kelompok Sa'afiqah. Mencela ulama Ahlus Sunnah yang tidak sejalan dengannya. Dan mengagungkan orang-orang yang diinginkan untuk diagungkan. Dan di sana ada kelompok Al-Hajuri, nisbah ila Yahya ibnu Ali Al-Hajuri hadahullah. Dan di sana ada kelompok yang bagaikan kerupuk kena angin melempem dakwahnya, roja ataupun pengikut Dzulqarnain hadahullah, dan juga As-Sururiyun. Maka itu semuanya perpecahan yang ada pada kita. Maka sudah kita ini berpecah dari jumlah yang banyak tadi, ditambah lagi perpecahan di antara kita di kandang sendiri, di gelanggang sendiri, di arena sendiri ahli sunnah, dikarenakan permasalahan perkara duniawi ataupun permasalahan perkara ketersinggungan, maka ini tidak pantas untuk dijadikan penjagalan dalam dakwah. Kita kembali kepada para as-salaf, kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah imam. Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan Imam Syu'bah di sekitar dari daerahnya di Wasit, maka dia puji setinggi-tinggi pujian sampai seakan-akan dari pujian ini mungkin tidak akan ada orang lagi datang belajar menuntut kepada ilmu Sufyan Ats-Tsauri. Semuanya akan pergi kepada Syu'bah bin Hajjaj. Namun dia tidak peduli. Karena